Legenda asal-usul Nusa Kambangan. Pada masa lampau ketika tanah Jawa masih dipenuhi kerajaan-kerajaan besar, hiduplah seorang raja sakti dari Jawa Timur bernama Prabu Aji Pramosa. Ia terkenal sebagai penguasa perkasa, namun hatinya tidak pernah tenteram. Ada seorang pertapa tua Resikano, yang konon memiliki kesaktian melampaui manusia biasa. Para empu dan penasehat kerajaan berbisik-bisik bahwa Resikano mampu mengendalikan angin, menghilang seperti bayangan, bahkan memanggil hujan badai hanya dengan kidung mantranya. Kabar itu membuat Prabu Aji Pramosa khawatir tahtanya akan diganggu. Maka dengan membawa prajurit pilihan dan keris pusaka yang diwarisi leluhur, ia berniat memburu Resikano. Resikano yang mengetahui niat jahat sang Prabu segera meninggalkan perbukitan dan berjalan ke arah selatan. Di tepian samudra luas ia duduk bersila di atas batu karang hitam. Angin laut berhembus kencang. Ombak menghantam bagai genderang perang. Namun sang Resi tetap hening, matanya terpejam, bibirnya berkomat kamit melantunkan doa-doa kuno. Ketika Prabu Aji Pramosa tiba, langit mendadak gelap, petir menyambar. Kilat menyinari wajah sang Prabu yang penuh amarah. Resikano, kesaktianmu hanya akan membawa kehancuran. Hari ini kau harus musnah dari jagat raya, seru Prabu Aji Pramosa sambil menghunus kerisnya yang berkilau seperti lidah api. Resikano tersenyum tipis, Prabu, bukan aku yang mengancammu. Ketakutanmu lah yang akan menjerumuskanmu ke dalam kegelapan. Pertarungan pun tak terelakkan. Cahaya pusaka beradu dengan sinar doa, membuat bumi bergetar. Karang-karang pecah, laut terbelah, dan burung-burung laut berterbangan panik. Pada saat tubuh Resikano terkena tebasan keris, ia tidak roboh. Tubuhnya seolah larut menjadi asap tipis, lalu lenyap di sapu angin. Dari pusaran asap itu, lautan bergemuruh. Tiba-tiba dari kedalaman samudra muncullah naga raksasa. Sisiknya hitam kehijauan, matanya menyala bagai bara api, dan suaranya menggelegar memekakkan telinga. Naga itu melilit ombak, menciptakan gelombang besar yang menghantam pantai Cilacap. Gunung-gunung bergemuruh, hutan-hutan berderak seakan hendak roboh. Para prajurit Prabu Aji Pramosa berlari ketakutan. Banyak yang tergulung ombak. Namun sang Prabu berdiri tegak. Dengan mantra kuno yang diwariskan leluhur Majapahit, ia menancapkan kerisnya ke bumi, lalu melompat menebas naga itu. Pertarungan berlangsung semalam suntuk. Setiap kali tubuh naga tertebas, ia kembali menyatu dengan ombak, membuat pertempuran seakan tak berakhir. Akhirnya ketika fajar menyingsing, Prabu Aji Pramosa menikam tepat di ubun-ubun naga. Pekik gaib terdengar. Naga itu menggelepar lalu meledak menjadi semburan cahaya putih yang menyilaukan. Dari cahaya itu muncul seorang wanita jelita, bersinar bagai rembulan purnama. Kulitnya bercahaya, rambutnya terurai panjang dan matanya teduh namun penuh wibawa. Dialah Dewi Wasowati. Ia bersujud di hadapan Prabu Aji Pramosa. Wahai Prabu Perkasa, sesungguhnya aku adalah bidadari kahyangan yang dikutuk menjadi naga karena kesalahanku di masa lalu. Dengan keberanianmu kutukan itu kini sirna. Izinkan aku memberi hadiah atas jasamu. Dewi Wasowati lalu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul sebuah cangkok bunga berwarna putih keemasan. Harum mewangi menusuk kalbu. Inilah kembang Wijaya Kusuma, ucap sang Dewi. Bunga sakti yang mampu menandai raja sejati. Bunga yang hanya mekar di dunia gaib. Pulau Karang yang menjadi tempat aku terbelenggu, kini akan dikenal sebagai Nusa Kambangan Pulau Bunga-Bungaan. Disinilah bunga ini akan tumbuh menjadi pengingat bahwa setiap kutukan bisa berubah menjadi anugerah. Prabu Aji Pramosa menerima bunga itu dengan penuh hormat. Sejak saat itu, Pulau Karang yang terpencil itu dikenal dengan nama Nusa Kambangan. Ratusan tahun setelah legenda itu, kisah kembang Wijaya Kusuma kembali muncul. Konon, Raja Mataram Amangkurat I pernah mengutus abdi setianya mencari bunga tersebut di Nusa Kambangan. Bunga itu dipercaya menjadi syarat gaib untuk mengembalikan kewibawaan seorang raja. Di kemudian hari, pulau itu dicatat dalam peta oleh kartografer VOC Paulus Paulus, yang menilai pulau ini strategis untuk benteng pertahanan di selatan Jawa. Dan pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda membangun penjara di pulau ini, menjadikannya Pulau Bui, tempat pembuangan bagi narapidana berbahaya. Namun hingga kini, masyarakat masih percaya bahwa aura gaib Nusa Kambangan berasal dari kutukan Resikano, naga raksasa, dan bunga suci pemberian Dewi Wasowati. Kisah ini mengajarkan bahwa kesombongan dan rasa takut bisa melahirkan bencana. Kesetiaan pada doa dan laku batin akan menjadi kekuatan gaib. Setiap kutukan dapat berubah menjadi anugerah bila manusia mampu menghadapi ujian dengan keberanian dan kebijaksanaan. Hingga kini, Nusa Kambangan bukan hanya dikenal sebagai pulau penjara,
tetapi juga sebagai pulau yang menyimpan rahasia gaib. Tempat bunga suci Wijaya Kusuma diyakini masih mekar di alam tak kasat mata.